Salam, selamat malam. Saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi Infogemi. Ya, buat yang sudah menginstal, pada saat membuka aplikasi ini, yang otomatis terbuka adalah menu berita. Jadi aplikasi Infogemi ini punya 5 menu utama. Yang pertama adalah berita, dan yang terbuka otomatis pada saat dibuka adalah berita. Di sini kita bisa membaca berita-berita yang sempat diliput oleh Biro Infocom, dan juga ada kontribusi dari Pak Ketua Sinode, Pak Amos Puasa, dan Ibu Grace atau Ibu Wakil Sekretaris sebagai redaksi, ya, salah satu redaksi untuk berita. Saya berharap lebih banyak kontributor yang terlibat sehingga ada semakin banyak berita yang bisa diliput. Jadi ada cukup banyak berita di sini, kita tinggal mengklik judul berita atau foto dan kita akan bisa membaca berita yang dimuat sini. Sebagaimana yang terlihat, aplikasi membutuhkan data internet. Di bagian bawah ada postingan-postingan terbaru. Kemudian menu kedua adalah catatan. Catatan adalah berisi tulisan-tulisan dari sumber daya penulis di Gemi. Bisa kita lihat di sini catatan terbaru dari Bapak Ketua, Bapak Pendeta Amos Puasa. Kemudian ada dari Bapak Budiman, Pak Pendeta Budiman senior, dan dari Ibu Wasek, Ibu Grace. Kemudian ada dari Pak Ishak Suntaki, Pak Duan, Pak Pendeta Duan. Ya, ada dari Pendeta Kumehi. Ya, kami berharap di menu catatan ini, saya berharap bisa menampung sebanyak mungkin tulisan dari penulis-penulis di Gemi, segala sesuatu tentang kehidupan menggereja, topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan menggereja di Gemi. Oke, dan menu ketiga adalah menu terbaru, forum. Di forum ini setiap orang bisa terlibat, berinteraksi, membuat topik diskusi sendiri, dan bisa ditanggapi. Jadi kita membuka interaksi untuk tanggapan, balasan. Ada komunikasi di sini yang bisa dijalin antara sinode dengan jemaat, jemaat dengan sinode, dan antara jemaat dengan jemaat. Seluruh warga Gemi bisa terlibat dalam forum diskusi ini. Akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Dan menu keempat adalah tentang di forum ini baru ada satu topik yang saya buat sendiri. Judulnya forum diskusi sebagai sebuah kebutuhan. Ya, ini bisa dibaca sini, dan ya, bisa ditanggapi jika Anda sudah Bapak Ibu sudah menjadi anggota di sini, menjadi member, sudah mendaftar. Dan kemudian menu keempat adalah tentang di sini berisi Gemi sebagai organisasi. Ya, di sini ada komposisi BPHS, BPS, BP3G, bisa diklik dan dibaca. Kemudian ada visi misi Gemi, logo Gemi,
Ada sedikit sejarah Gemi di sini, sejarah Gemi. Ada sedikit tambahan tentang awal mula gerakan pembaharuan. Ya, bisa dibaca di sini. Dan kemudian menu kelima adalah arsip. Ya, bisa lihat di bagian atas ini di ujung kanan. Arsip ini memuat berita-berita yang sudah lama, yang dari di atas 2015 ke atas, dan pernah dimuat di web Gemi yang lama, dan juga di buletin Sangkakala, jurnal Gemi, dan lain-lain, media di seputaran Gemi. Dengan demikian, dengan mengarsipkan seperti ini, kita tidak akan kehilangan berita-berita yang sudah lama. Kita bisa membaca ulang peristiwa-peristiwa yang sudah lama terjadi di Gemi. Oke, saya kembali ke menu forum. Di tengahnya ini forum. Ya, cara menggunakan, jika kita sudah terdaftar, kita tekan di bagian atas ini. Ya, kita bisa membuat judul topik diskusi. Bisa apa saja, misalnya peran pemuda dalam membangun Gemi. Kemudian kita masukkan narasinya di sini, di bawah sini, apa saja. Kita bisa memasukkan narasi, tertutup. Ya, kita masukkan narasi pemuda adalah tulang punggung gereja, dan seterusnya. Kemudian kita tekan gambar pesawat di sini bagian atas, kanan atas. Ya, kita bisa masukkan tag untuk mempermudah pencarian nanti. Jadi kita masukkan pemuda Gemi. Selesai. Ya, dan demikian, satu topik sudah dibuat dan bisa didiskusikan. Jadi sekarang kita sudah punya 2 topik di sini. Yang pertama dibuat dengan akun Infocom, forum diskusi sebagai sebuah kebutuhan, dan dengan akun pribadi, peran pemuda dalam membangun Gemi. Ya, apa saja topik bisa dilemparkan di sini dan bisa dimanfaatkan oleh sinode untuk menyampaikan informasi ke jemaat, dan juga informasi dari jemaat untuk disampaikan ke sinode. Ya, demikian untuk sedikit penjelasan tentang aplikasi InfoGemi. Saya berharap kita dapat belajar bagaimana mulai dari proses instalasi sampai dengan bagaimana menggunakan aplikasi ini, dan kemudian kita bisa terlibat dalam pemanfaatan aplikasi ini dengan berinteraksi, berdiskusi, dengan membaca dan sebagainya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Edward Jawa.